Saya tidak akan bacakan ayatnya ya, karena ini menakutkan buat saya. Tapi yang jelas kalau kita mau menepati janji itu, pahalanya akan luar biasa besarnya. Bukan hanya dunia akhirat, tapi dunia saja barokah luar biasa. Tapi ketika kita melanggar janji itu, yang menakutkan itu di belakang sendiri kalimatnya, Allah akan menghukumku. Ini yang menakutkan. Tapi waktu itu kita berani karena kita yakin ya. Kita nggak ingat tuh setan yang sampingi sampean loh, waktu itu krungu loh di tenono konco. Tak pleset nih kayak Adam Lian nih. Ya betul. Kayaknya kita sudah lupa dengan janji kita, bahkan diundang di NU saja sudah sulit sekali. Ya. Apa maneh kon mikirne NU diundang ini ya. Diundang seperti ini kan diundang sebetulnya nyaman ya. Tempatnya resi sing digawe kropekan ana jajane, sing panitia suwi-suwi mbuh piye goleki aku ora ngerti. Ya ada jajan enak-enak ini. Jadi kita didatangkan, ya kemudian datang tempatnya juga bersih, kemudian dikasih makan, masih ada minumnya. Itu sulit. Apalagi orang berjuang itu harus mengeluarkan, bukan mendapatkan, tapi mengeluarkan. Saya pernah menyampaikan ayat ya dari surat At-Taubah. Ini ayat 20. Ya, ini tentu sampai sudah paham apa ya. Paling tidak saya ingatkan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Ingat, bi amwalihim wa anfusihim a'adhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Singkatnya maknanya orang-orang yang masih bertahan, berniat berjuang ya. Alladzina amanu wa hajaru ya, yang dulu nggak ikut NU hajaru kemudian pindah ke kalangan NU, kemudian wajahadu niat berjuang untuk NU ya. Jadi wajahadu fisabilillah ini ya, kalau sekarang berjuang di NU sajalah ya. Karena sabilillah kalau waktu itu memang perang melawan orang kafir, dan sekarang tidak mungkin. Tapi ya Rumato NU ini saja sudah berjuang. Kenapa? Karena dengan NU yang kuat, pendidikan di NU kuat, otomatis pesantren-pesantren akan kuat. Ketika pesantren kuat, generasi kita akan menjadi kuat. Kalau menjadi kuat, agama akan menjadi kuat. Ujung-ujungnya juga agama lagi. Agama akan kuat kalau NU kuat. Saya bilang gitu. Tapi kalau NU lemah, jangan harap agama akan menjadi kuat. Mati-matian para kiai mendidik santri, tapi ketika NU-nya lemah, nggak punya pijakan, itu lama-lama juga napo mondok oleh orang sekolah, itu ya orang nyambut gawe. Jadi nanti asosiasinya hanya ke dunia terus, nggak pernah ada semangat atau disemangati untuk berjuang. Terus berjuangnya dengan apa? Bi'amwalihim wa anfusihim, tentu dengan mengeluarkan ya, memberi ya, apa yang kita punya, dari apa yang kita miliki berupa harta, wa anfus, dan tenaga, pikiran, fisik kita. Nah itu berjuang. Kalau di NU hanya lewat BA, lewat handphone, berjuang di NU lewat koar-koar seperti apapun, NU tidak akan maju. Ya. Harus datang dengan fisik kita ya. Kemudian datang juga dengan apa yang kita miliki. Duit bener NU itu kalau mau bangun NU ati ngarep-ngarep dunyane sapa lek ora dunyane NU dhewe. Kemudian kita nggak boleh lepas dari strategi perjuangan Rasulullah yang setiap mengajak seseorang, beliau menjadi uswah hasanah dulu. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa beliau diikuti oleh orang lain? Karena beliau telah melakukannya, menjadi contoh.
Jangan dulu kita menyalahkan orang lain. Wong NU saiki medit-medit. Tidak bangun ngene wong NU sak tahun kali pare dana ora ono sing metu. Sampeyan baleni, sampeyan ngetokne piro? Lho, wani alok-alok nang wong ya sampeyan sudu piro gitu. Itu dulu. Maka yang terpenting sekarang bukan untuk menyalahkan, tapi mengajak semuanya agar semangat pada NU dulu. Ya. Kalau kepada NU-nya sudah semangat, kecintaan terhadap organisasi sudah meluap-luap, masyarakat kita bangunkan, setelah bangun diajak mudah. Ya. Sebetulnya kalau bangun kantor bersama seperti itu, kalau benar-benar NU ini warganya semangat sebagai orang NU, enggak berat gitu. Coba bayangkan, karena semangat saja kemarin-kemarin ya karnaval, coba itu saya dengar ada orang satu mengeluarkan untuk beli untuk nyewa ya sound ya itu sampai 70 juta. Itu mergonya apa? Semangat gitu. Jadi kita orang NU ona sampai seperti itu. Hanya sepintas sekilas dipakai untuk karnaval itu pirang jam. Dia rela untuk mengeluarkan uang puluhan juta. Bahkan dia bilang, Pak Ibu sing nggak melok itu didenda 400 berapa ya per orang. Ya itu loh, coba. Dan itu nggak merasa berat, ya. Nggak merasa berat. Karena apa? Semangat. Nah kita ini kalau ingin bangun seperti itu, umpama loh, urunan 1 jutaan itu nggak usah ke pelosok-pelosok ya, ranting-ranting yang baru jalan, yang sudah jalan saja urunan juga 1 jutaan. Karena sekian ribu orang NU di Kecamatan Kalipare, ya, sing sugih ya oke. Tapi sayang karena semangat untuk jihad fisabilillahnya yang lemah, ya. Sehingga kadang dia secara fisik ampusnya berangkat tapi amwalnya tidak keluar. Kalau tidak dua-duanya ini ya nonsen, kita akan maju. Karena Allah sudah jelaskan bahwa wajatu fisabilillah bi amwalihim wa ampusihim. Orang berjuang itu tidak hanya tenaganya, tidak ada fisiknya, tidak hanya waktunya, tapi juga yang dimilikinya. Ini kalau misalkan setuju gitu ya, kita ajak urunan ya, urunan dan setuju dengan nilai ya nggak usah gede-gede. Sungguh motor 1 jutaan, ini sepeda motor 500-an, sak kecamatan, yo turah misalnya. Tapi semangat kita bukan pada perjuangan, semangat kita pada diri kita sendiri. Kecintaan kita bukan pada Allah, tapi kecintaan kita pada dunia ini. Sehingga perjuangan lemah, karena apa? Terlalu cinta pada dunianya. Ben masih besok orang golongan faizin, orang jadi mulai sing penting nang donya duit utuh, nggak kelong dibangun kantor. Akhirnya seperti itu. Ya. Karena apa? Jadi Allah orang yang demikian a'lamu darajatan indallah. A'dhamu darajatan indallah. Derajat paling top ya di sisi Allah. Orang yang mau berjuang seperti itu, berjuang dengan hartanya, berjuang dengan jiwa raganya. Itu a'dhamu darajatan indallah. Posisinya derajat yang paling agung, bukan hanya besar, bukan hanya tinggi, a'dham, paling agung di sisi Allah. Ya. Belum lagi ya masih ada janji ya dikasih berita gembira Allah yubasyiruhum rabbuhum birahmati minhu 1 ya, masih diberi kegembiraan dengan rahmat Allah, dikasihani Allah ya, dirahmati Allah. Waridwan yang kedua, lampah apa perjalanan kita akan mendapatkan ridho Allah. Dan yang terpenting biasanya menungso iki lek urung wong Islam iki lek urung diomongi swarga no urung marem, besok lho ditekek swarga itu. Wajan mati lahum biha naimum mungkin. Orang-orang yang berjuang seperti itu
ya nanti di akhirat akan diberikan surga, ya, fiha naimum mukim, yang di dalamnya ada nikmat yang kalau mukim itu bahasa Al-Quran sudah luar biasa, nggak ono nikmat yang bisa dibayang nih di dunia, dan ini sudah terlupakan oleh kita. Makanya ya kalau ini mau ngomong macam-macam ya ternyata tidak oleh kita semangat ya balik lali gitu. Tidak mau rencana istighosah ya, jadi doa bersama waktu itu istighosah, bayangan kita dengan beristighosah ya itu akan disemangati, kemudian cari dana untuk itu. Nah kalau semangatnya tidak ada, sing diundang istighosah bumbuan dong, pengurusnya diundang ini sangel kok apa meneh jamaah sampean. Saya yakin di kelompok sampean sing paling alim itu sampean. Lek sing alim diundang angel apa sing jahil ya. Napa istighosah turu kok tulinan HP kok. Seperti itu. Donga masih nangkene iso donga napa kelompok rono. Yang menakutkan itu salah-salah engko ditarik, itu tambah menakutkan ini. Maka kalau nggak punya semangat ya nggak jalan gitu. Ya, jadi hanya saya akan ingatkan bahwa kita pernah dibaiat dan itu permintaan kita sendiri. Karena dulu ya pembaiatnya sudah ngomong, kalau sampai tidak siap, sampai bisa mundur. Sampai siap maju kan seperti aku minta baiat. Aku tak janji dewe nang Gusti Allah. Tak wakaf ni awakku. Awak itu sak bobone, sak pakaiane, sak dunyane diwakafni nggo Allah. Lek aku sampai apa yang terakhir, kalau saya baru kali main, Allah akan menghukumku itu menakutkan. Dan saat itu berani. Jangan wani dia mau berani karena saya yakin bahwa saya tidak akan mengingkari janji. Dan sekarang janji kita diingkari, sehingga setiap apa ya, setiap langkah kita selalu agak kecewa seperti itu. Bayang nih ya dana nih pena ternyata enggak, bayang nih apa kupon-kupon itu lancar sampai sakmono ternyata sulit juga. Ya. Saya membayangkan waktu itu Ramadan saya keliling tak sampai apa Fauzan hanya tak kawin serep lah, aku gak bisa ya tak kuda. Selagi itu saya bisa, saya datang itu ke ranting Fatayat Muslimat itu sekecamatan ini tak datangi sendiri, tak gawe dalil sing paling wis cara pendung paling gede, koyok lu bayangan saya, wah ini merotol kabeh rasanya. Ternyata orang merotol netes itu ya. Saya itu sampai ya saya ngalahi wis pokoknya sampean mek serep ae gak apa-apa, sama ora usah tersinggung dan serep mulai aku gak iso sampean juga, tapi alhamdulillah saya bisa karena semangat saya untuk ngajak. Ternyata setelah roto sepertinya saat itu ya wedi, tapi ketika saya pulang duwike gandoli buan akeh lho yo masih sulit saja. Nah jadi kita mau menyalahkan orang lain sudah tidak bisa lagi, kita salahkan diri kita. Kenapa saya jadi lemah seperti ini? Ya. Kemudian kenapa saya menjadi sulit? Karena kita telah mengingkari janji pada Allah. Muka-muka hukumannya Allah meikil. Kemudian sudah diampuni oleh Allah. Memang Allah Maha Rahmah. Ketika kita mau berjuang kembali, ya itu akan ada yubasyiruhum rabbuhum bi rahmatin. Sik dinesakne Allah. Wis ora tak hukum rek, pokoke sampean tangi neh ora tak hukum. NU rumaten neh ora tak hukum, kira-kira seperti itu ya. Ya. Jadi ini menjadi satu poin yang perlu kita laksanakan dan perlu kita tanamkan, tancapkan dari diri kita bahwa kita pernah berbaiat, berjanji pada Allah untuk wakafkan jiwa raga serta kita untuk NU. Ya. Maka sekarang kalau mau janji seperti itu, saya yakin seyakin-yakinnya sampai Anda akan melarat. Ya. Itu sama praktek nih. Lek dunia sampean infak nih kangge agamane Allah.
Orang malah melarat tapi ditambahin luwih akeh. Tapi sampean eman-eman duit digawe ngrumati agamane Allah. Ora malah akeh, malah ngresolo terus. Jadi saiki jan golek ekonomi angel ora. Ya kalau golongan sampean itu awet dhewe kan nggak kepingin swarga. Ya kasaran lho. Enggak usah ngomongnya tasawuf-tasawufan ya. Wis kira-kira ana sing mau swarga. Ono. Lah bondone swarga iki ya kanggene awake dhewe ya jihad fisabilillah iki bondone. Semakin banyak waktu yang kita gunakan untuk agama Allah, semakin banyak harta yang kita gunakan untuk kemajuan agama Allah, maka semakin besar pula makom derajat kita di sisi Allah. Semakin banyak pula rahmatnya Allah dan janji Allah, yakin wa jannatin lahum fiha na'ikum muqim. Terus usah macam-macam ya dengan berjuang di NU. Maka saya di mana-mana saya katakan bahwa NU ini bagian dari Thariqah menurut saya ya. Sampai orang melok Thariqah Naqsabandiyah, nggak melok Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, nggak melok Thariqah Satoriyah dan seterusnya. Thariqah NU. Kawan berjuang di NU, wis intine mek gandolan karo santri nderek kiai. Iku lek kiai ini selamat sama selamat, kiai yang swarga sama yang swarga. Tapi saya kan enggak santri nderek kiai ya. Santri nderek Cina, santri nderek Pak Jokowi dan seterusnya. Kiai ora patek digawa, ora patek digandoli. Ya. Maka kita kembali kepada santri nderek kiai ya, perjuangan kiai yang terdahulu, bukan kiai sekarang. Sekarang kiainya sudah lemah semuanya ya. Semakin banyak duit yang masuk ke sakunya, semakin lemah perjuangannya, semakin ringan terhadap hukum-hukum Allah ya. Maka kiai yang terdahulu ya, Mbah Khadatul Syekh Mbah Hasyim Asy'ari ya, yang diminimin dia di sepakatan tidak ini prisiene ora gelem gara-gara ngebot NU Mbah Hasyim ya. Dan orang-orang seperti beliau-beliau ini yang didereki dulu semangatnya luar biasa, bahwa ketika ada perjuangan ada yang resolusi jihad saat itu. Wah, yang namanya jihad waktu itu ya, menurut cerita bapak saya yang ikut-ikut itu wis pokoknya duwe gaplek sak keboe didol. Kemudian badannya orang usah ngenteni pekel ya. Pokoknya iso mlaku budak melok berjuang itu dan bener-bener disemangati oleh Khadatul Syekh wong NU. Bahkan yang ndak NU aja melok tidak di NU, jadi tentara Hizbullah saat itu ya. Jadi bondone digawa kabeh tak awak-awake ya, watuk-watuk budal lah misalnya. Ngelu-ngelu budal. Lah saiki ngelu di TN rapat ora teko. Repot di TN ora teko. Omahku tanggaku bayen, ora teko diundang. Itu dalam. Kalau dulu kalau nderek kiai bener, lalu diarani ki NU ya. Wes yang lain bisa digeser-geser ya. Saya sering mengatakan bahwa sebetulnya saya itu bukan orang pengangguran ya. Saya orang super sibuk kalau saya kata, tapi untuk NU tetap nggak sibuk-sibuk terus loh. Karena apa? Hidup saya juga NU. Ya aku ditugasi, ada tugas seperti ini di NU juga tugas kita, karena saya sudah bersumpah. Ya. Nah di sini sibuk, kalau jenengan yang guru-guru paling baru jam loro ya harus mulai lodang iso ngasuk ya. Kalau saya jam 24 jam, kalau zaman pernah di pondok sana ya 24 jam. Tapi bisa meluangkan waktu untuk NU itu dan banyak waktunya ya. Karena apa ya, memang kita takut saja janji Allah itu. Kebutuhan, saya yakin panjenengan dengan saya kebutuhannya mungkin lebih besar saya ya. Kalau panjenengan kebutuhan yang punya mobil, untuk surati mobil, untuk umpahnya mobil, untuk ngiseni bensin, solar dan seterusnya, sepeda motor seperti itu, ban kompos ditempel ini ya.
Saya lebih dari itu ya. Anak wong melarat nang kono ramangan tak boleh dimangan ya. Anake wong sing gak duwe bapak tak bapaki ya. Tapi ibuke gak tak rabi ae mek itu. Anaknya tak bakai. Tak sekolahan. Itu cara kebutuhan luar biasa, tapi ya iso ae karena apa? Karena sudah dijanji oleh Allah. Cukup dan terlalu cukup dan bisa lebih. Orang ini apa ya ono ini gitu. Saudara saya sendiri apa ya apa minggu tuyul atau dia ya tuyul ya berjuang itu ya bukan berarti saya terhebat dalam himah atau cita-cita perjuangan, tapi hidup saya memang kagum disumpah waktu itu diwakafkan itu loh. Maka dulu pernah ada suara bahwa pondok PPA Ridho bukan NU karena yayasannya tidak ikut yayasan Ma'arif, yang NU hanya Ma'arif. Lah yang Ma'arif orang NU akeh malah. Dan pondok saya itu anak kecil saja sudah dikenalkan NU. Jadi nggak perlu PKP. Siapa saya? Ini ada anak ya yang terakhir ini anak kelas 1 SD. Itu siapa saya? Kok kajian NU? Masuk pun duduk pondok NU ya. Walaupun yayasannya bukan yayasan NU. Jadi karena seperti itu, saya ingin menjadi NU, generasi kita jadi NU itu. Saya nyeser-nyeser yang nggak bisa mondok, nggak bisa sekolah itu, ya terutama ya anak yatim itu kan mesti anak ibu kan rondoan itu tak. Bapak itu tak sambung yang mau gitu, yang mau ya. Tapi tidak dirabi ibu tapi anaknya yang di rumah. Tapi sampean rumah anak yatim mesti semangat. Pokok ibu ayu ngelarangan. Tonggoku iki lho, bapake mati, ibuke dek enom, anake loro. Tak rumati. Orang rumah anake rumah mboke. Ya jadi guyon-guyonan tapi benar ya. Jadi sebetulnya tidak ada di antara kita yang nggak sibuk. Semuanya saya yakin orang-orang sibuk di sini. Tapi sih ditawari ketua iki, tapi ya kalau kita mau berjuang ya bahwa apa kita telah kita wakafkan untuk agama Allah, ya wes ya uripe ya memang itu ya untuk berjuang itu ya, pasti bisa dan pasti cukup ya. Kondisi fisik kita ya yang kita wakafkan, kondisi harta yang kita miliki kita pakai untuk sarana perjuangan itu tidak akan terkurang ya. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan ma nakoso min sotakotin sokaini habis bal yazad sampai 3 kali. Tidak akan berkurang harta yang diambil untuk sedekah, bahkan akan bertambah. Rasulullah mengatakan itu. Saya pernah mengatakan hadis ini di proses karo tetangga sebelah hadisnya sokai ora sakit sampeane sing ora tau ngaji, saya bilang gitu. Ngaji. Saiki wong kiai anu dalil ora sokai dilokne wong ya. Jadi kita cari yang sokai dan yang sokai saja sudah banyak. Hanya memang orang itu ndak hobi pamer dalil. Itu nggak perlu dalil-dalilan ayo tahlil, ayo rota banyak itu. Semuanya punya dalil. Ya, jadi jaminan dari Allah ya, kalau kita mau hajaru ya, pindah profesi dari yang dulu ndak ikut NU sekarang jadi pengurus ngurusi NU, wajahatu kemudian berjihad niati merjuangnya agamanya Allah lewat NU ya. Sudah jelas-jelas ya, satu aqdhamu darajatan indallah ya. Nek sing badangi derajat gimana sama wiritan ndek omah ya. Tapi orang rekan NU, kalau sing rekan NU masih wiritan ngarang, ya. Tapi NU maju gara-gara perjuangan sampean, nanti orang wiritan semua. Tapi kalau NU mbak di rumah nanti ya, nggak ada yang dukung pendidikan NU, digeser orang lain. Akhirnya generasi kita akan mikir sing penting sekolah radik ngaji, sing iso ngrumati ngaji memang NU. Maka di mana-mana yang punya pondok pesantren, yang benar-benar pondok pesantren, perjuangan hanya NU.
Kalau yang lain-lain ada pondok tahfidz, pondok dan seterusnya itu karena ada ininya, ya, ada uangnya. Yaitu sekilas saya ingatkan ya, karena kemarin di Purworejo ada panas seperti itu. Kemudian yang terakhir puncaknya sumbernya datang ke saya. Jadi suami istri didampingi oleh bodyguardnya datang ke saya, dan itu saya sudah berpikir muka-muka ini yang terakhir. Amin, amin. Setelah datang ke situ dengan dalil apa ya, dia sampaikan dalil Al-Quran, hadis dan seterusnya, nanti bangun itu loh ya, yang meneruskan itu ya, pondok itu rumah tahfidz itu. Nah, kemudian saya tanya terus gini ya, saya sudah membuktikan Pak Kiai ya di Bogor mana itu, di Bogor sudah jalan ya. Dan itu santrinya sudah sekian, anak-anak sudah suka pada Al-Quran. Terus motivasi sampean buka pondok Al-Quran itu apa? Apa sampean apa Al-Quran? Tidak. Kalau sampean ingin mengembangkan Al-Quran, sampean sendiri tidak paham Al-Quran. Kemudian motivasi sampean apa? Coba saya ingin tahu kok bisa berjalan gimana. Jadi ternyata guru-gurunya ya semangat semua, karena tiap bulan enggak kurang dari 5 juta. Guru ngaji sampean ae ono 5 juta, kiai ora 5 juta. Apa meneh guru lancar. Sing mesti ngetok niku. Ya. Beda. Di sana tujuannya hanya motivasinya duniawi. Jadi dia itu duit oke. Terus sampean kira oleh sisa piro? Ya pokoknya dari pendaftaran dan bulanan itu separuh ini untuk perjalanan pendidikan, separuh untuk pengelola. Wah ya luar biasa. Pengelolaannya telepon-teleponnya WHK dibang guru ngaji. Jadi guru ngaji saya ini dikai 5 juta bae. Mutan-mutun. Pokoknya tak diarani kok guru ngaji NO ya saulan dijatah 5 juta, terus masih ramatur, ranjaring, ranukang, rapopo diurus sampai towi terus gitu. Coba itu. Jadi sekarang sing iso ngrumat murni perjuangan agama itu ya lewat pondok-pondok wong NU itu. Terus terakhir jadi yang satu hari yang pertama itu menjelang asar saya bilang waduh maaf ya waktunya habis, saya mau jamaah, setelah itu saya mau ngajar anak-anak. Ya Pak Kiai, tapi saya minta waktu. Masih banyak yang perlu saya sampaikan ke sampean. Intinya, gue sampean naik seru alas aku mesti kalah itu loh. Ya. Seperti itu. Karena dualnya banyak, kemudian argumennya juga masuk akal, memang dia pinter ngomong tuh. Setelah itu yang terakhir ya sampai ke tanah dan seterusnya. Jadi niat yang baik dan seterusnya sampai ke tanah dan seterusnya, sampai yang terakhir gini. Dan saya pancing loh, sampean dulu. Dek kono orang setuju sama setuju. Boleh ono apa-apa, misalnya sampean ono apa terus sampean tidak bisa sampean apa. Nyawa saya ikhlas, saya pertaruhkan untuk pondok itu. Seperti itu untuk lembaga itu. Yon sewu. Ya, kemudian saya tanya, nek sampean besok mamane dipateni sing mateni wong Islam. Sing dipateni wong Islam. Itu kira-kira yang pertama sampean mau ke surga itu nggak jadi surga. Kalau sampean pernah baca hadis, ya, ana wong Islam dipateni wong Islam, sing mateni nang neraka, sing dipateni nang neraka, gunane apa sampean buka kono notokne nyawa sampean lek kalau dia nang neraka. Ya sampean golek neraka. Apa betul? Ya betul. Ya terakhir pokoknya dalil-dalil lah. Ya saya bilang terakhir sendiri itu sudah saya beri besok setelah dohor sepuasnya, saya bilang gitu. Besok setelah dohor sampai berapa jam terserah sepuas sampean. Ya pokoknya besok setelah dohor saya kosong datang setelah dohor. Ibunya sudah ngintip, wah kita tambah serem lagi jadi. Suaranya sudah datang sudah keras sekali sampai anak saya yang tidur aja kaget. Oh apa sih orang kamu banteri suaranya kayak gitu. Sampai ayat Quran hadis itu mengeluarkan kata. Lama-lama sudah dikeluarkan semua. Saya katakan masih ada yang perlu disampaikan, gitu. Kemudian sudah Pak Kiai, saya ingin tambah tanggapan pandangannya. Tak tanggapi. Saya tanya dulu, sampai pernahkah dalil ini sudah ditanggapi oleh yang lain? Sudah ya.
di sana Pak Kiai Anu sudah dan ditanggapannya gini. Terakhir tanggapan dari Pak Kiai, artinya dalile itu yang kono wis mandi gitu. Jadi nggak bisa meneluk nih waktu itu. Kemudian saya katakan yang dari semuanya itu saya rangkum ya, kemudian saya nggak terlalu sulit mencari ayat atau hadis, hanya bilang bahwa hidup saya ini untuk Islam, untuk NU. Satu, bukan ancaman, tapi kalau